Nah, yaktubu sedang menulis, yaghdabu sedang marah, ya'lamu sedang mengetahui, yahsabu sedang menyangka, yasma'u sedang mendengar, yansuru sedang menolong. Nah, yang ketiga ada namanya masdar. Masdar yang biasa jadi maf'ul mutlak itu ya. Mm-mm. Nah, masdar itu adalah kata yang berada pada urutan ketiga dalam tasrif. Kan tasrif itu fi'il madhi mudhari Masdar. masdar, selalu begitu. Nah, masdar itu dia kata yang menunjukkan pada suatu kejadian atau peristiwa, tetapi dia tidak punya waktu. Kalau fi'il madhi kan waktunya sudah selesai. Fi'il mudhari waktunya sedang berlangsung. Kalau masdar secara makna seperti pekerjaan, tetapi dia tidak punya waktu karena dia isim. Isim itu kan tidak punya waktu. Mm-mm. Yang punya waktu itu hanya fiil. Jadi Ya. masdar ini termasuk kategori isim, bukan fiil. Mm. Gitu. Contoh misalnya, aklan. Aklan ini masdar dari kata akala yakulu aklan. Fathan ini masdar dari kata Patah. fataha yaftahu fathan. Pathan. Julusan ini masdar dari kata jalasa Ya. yajlisu julusan. Dorban ini masdar dari kata Ah. doroba yadribu dorban. Ila akhir sampai nasron. Nasoro yansuru Nasron. nasron. Nah, dari mana kita dapat masdar? Dari kamus ya. Yang kamus kemarin sudah di download itu ada masdar di situ. Jadi kita ingin cari tahu arti masdar dari kata kok ada misalnya duduk. Nah, tinggal diketik di situ nanti muncul masdar. Begitu. Nah, jadi masdar, ada masdar. Tapi itu Nah, kan kalau hah? mengartikannya me jadi kayak fiil Makanya aklan terjemahnya tetap makan saja. itu membaca, memukul. Fathan, fathan itu apa berarti? Eh, buka. Kalau kata masdar itu kan kata dasar Nah, sebenarnya. kata dasar. Sebelum ditambahkan imbuhan me itu masdar. Iya, silahkan Bu Rahai. Nah, jadi julusan duduk, dorban pukul sebenarnya terjemahan. Misalnya doroba zaidun dorban doroba zaidun amron dorban syadidan. Zaid memukul Amal dengan dorban, dengan Bulan pukulan, ya berarti lebih pukulan. pasnya. Karena kan Begitu. isim ya kan Tat, kata Iya, dasar. betul. Jadi nanti menyesuaikan bahasa Kalimat. yang enak saja enggak Pak? Tapi Nah, yang tahu lah penting kalau itu isim ya Tat. iya, yang penting kita paham bahwa masdar Masdar. itu bukan fiil tetapi isim. Isim. Jadi ada fiil madi, mudhore, masdar. Nah, yang ketiga ada namanya isim fa'il. Isim fa'il itu adalah orang yang melakukan perbuatan. Misalnya kita punya kata muslimun. Nah, ini kan kita familiar ya dengan katanya. Iya. Muslim, muslimatun. Muslimun ini secara jenis kata, kalau dalam ilmu sorof, dia termasuk isim fa'il. Dia termasuk isim fa'il. Dari mana kita tahu dia isim fa'il? Karena dia mengikuti pola isim fa'il. Nah, apa artinya muslimun? Kalau kita terjemahkan apa muslimun? Orang-orang muslim ya. Orang muslim. Nah, secara terjemahan biasa mungkin kita terjemahkan orang muslim. Tapi kalau kita terjemahkan secara ilmu sorof, karena dia isim fa'il, dia kan dari kata aslama. Aslama yuslimu Islam. Islam itu berarti masdar. Darnya. Aslama yuslimu Islam. Islam itu masdar. Nah, muslim
adalah pelakunya, orang yang masuk ke dalam agama Islam Islam. namanya Muslim. Si pelaku, isim fa'il, orang yang melakukan perbuatan. Aslama itu artinya orang eh, yang apa namanya telah masuk Islam, namanya aslama. Nah, Muslimun berarti orang yang telah masuk Islam seperti itu. Oh, Muslim. Ustadz, maaf. Iya. Kalau fa'il ini bisa disamakan dengan subjek nggak kalau dalam kalimat kita? Oh enggak, beda. Isim fa'il itu hanya penamaan secara sorof saja. Kalau Oh, fa'il itu dia kedudukan secara nahwu. Hmm. Nanti muslimun ini bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul bih, bisa jadi oh, jar majrur gitu. Lihat kalimatnya ya. Gitu. jadi nggak termasuk dengan kayak subjek, predikat, objek ya bisa ya disamakan kayak gitu ya? Nggak bisa. Jadi isim Oh, fa'il itu nanti pengaruhnya ketika kita menerjemahkan bahwa hmm, dia ini adalah orang yang melakukan perbuatan. Misalnya ada orang namanya Nasirun, Nasiruddin. Nah, kita punya teman misalnya Nasruddin. Aslinya kan dari kata Nasiruddin, Nasiruddini. Nah, Nasirun ini kan isim fa'il dari kata Nasoro. Nasoro telah menolong. Berarti kalau Nasirun orang yang menolong. menolong. Nah, Berarti Nasiruddin orang yang menolong agama. hmm. Nasiruddin. Jadi pengaruhnya nanti keterjemahan. Tapi kalau secara nahwu, Nasirun jadi apa? Isim di awal kalimat Mubtada. mubtada. Gitu. Oh, Nanti kalau belajar sorof itu akan membantu kita tepat menerjemahkan kalimat. Nah, isim fa'il. Isim fa'il itu adalah orang yang melakukan perbuatan. Pasti tanwin lah ya. Isim juga dia. Isim fa'il itu isim. Tadi yang masdar tadi tuh pasti Hmm? juga fathah tain gitu ya, pasti. Iya, betul. Jadi Tapi tadi Ustadz kok dia bilang, bisa bisa dibaca misalnya Nasoro yansuru nasron. Bisa dibaca nasrun, nasron, nasrin. Sama juga sebenarnya. oh tadi itu yang apa aslama itu tadi ini masdarnya apa tadi Tan? Aslam. Islamun. Oh, Aslama yuslimu Islam. Islam Islam. Berarti nggak ada fathah tain atau apanya? bisa dibaca Islaman, Islamun, Oh, Islamin. Tergantung nanti dalam nahwunya seperti apa kan. posisinya. Nah, gitu kok lari dari pola gitu yang agak pusing. Iya. Nah, contohnya apa isim fa'il? Misalnya akilun. Berarti orang yang makan. Dari kata Hmm, akala kan? Akala telah iya, makan. Fatihun yang membuka. Makanya ada orang namanya Fatih. Muhammad ya. Al-Fatih Eh, misalnya. pembuka ya. Iya, Muhammad yang membuka. Sang pembuka. Jalisun orang yang duduk. Qoriun. Ada kan qori. Nah, kenapa dinamakan qori? Karena dia yang membaca. Namanya qori. membaca. Dari kata koro'a. Koro'a membaca. Ya Membaca kro'u. Kiro'atan. Kiro'atan masdarnya. masdar. Qoriun adalah isim fa'ilnya. Orang yang membaca. Gitu. Wah, Katibun yang menulis. Ghodibun orang yang marah. Alim. Nah, ini kita sering dapat juga. Orang alim. Berarti dia orang yang mengetahui. Begitu. Hasibun yang menyangka atau yang samiun si pendengar. Nasirun yang menolong. Nah, ini adalah isim fa'il. Isim fa'il itu adalah menunjukkan orang yang melakukan perbuatan. dia pernah di awal kalimah nggak Tat itu Bisa, kedudukannya, bisa, posisinya Hmm, bisa ya. bisa. Misalnya, eh, misalnya apa misalnya? Qori'ul Qur'ani misalnya. Orang Hmm, yang membaca Quran itu misalnya jadi mubtada ya, jadi mubtada. karena isim ya. Nah, berikutnya ada namanya isim maf'ul. Hmm, Nah, kita lewati dulu polanya. Isim maf'ul itu adalah
orang yang dikenai pekerjaan. Tapi bukan maf'ulun bih, gitu. Si penderita. Hmm. Misalnya begini. Ma'kulun, berarti yang dimakan. Maftuhun, yang dibuka. Berarti dia kan dikenai pekerja. Maftuh, yang dibuka. Kalau fatih yang membuka, kalau isi maf'ulnya yang dibuka. Makotulun yang dibunuh. Kalau kotilun yang membunuh. Isim fa'il. Kalau ini makotulun yang dibunuh. Madrubun yang dipukul. Mansuhun yang dinasehati. Makruun yang dibaca. Maktubun yang ditulis. Magdubun yang dimarahi. Maklum yang diketahui. Mahsubun yang dihitung. Masmu'un yang didengar. Mansurun yang ditolong. Nah, ini isim maf'ul ya. Oh. Nah, biasanya isim maf'ul itu diterjemahkan diawali kata di, ditolong, misalnya apa lagi? Dipukul dan lain sebagainya. Kayak itu ya, apa? Kayak Pasif gitu ya. kayak naibul fa'il itu. Ini Hmm. pengganti nama orang gitu ya, Ustadz? Boleh? Boleh. Misalnya. Pengganti nama orang. Objek objek lah ya. Nah, kalau di Nahwu dia tetap sebutannya isim ma'ful juga atau apa? Kalau kalau nahwu itu kan nanti sebutannya dia isim mufrad. Ma'ful apa? Isim Isim mufrad. mufrad kan dia Oh. menunjukkan satu orang. Mm, 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 mm. Tapi secara ilmu sorof, kalau ditanya ini isim apa? Isim Isim maf'ul. maf'ul gitu. Kalau ditanya secara nahwu, ini isim apa? Isim mufrad. Mm, mm, mm. Karena menunjukkan satu Satu orang. orang. Kalau dua orang, tinggal rubah ke musanna aja. Mm, Tambahkan mm. alif nun. Karena maktulun berarti yang dibunuh satu orang. Begitu. Nah, ini kita belajar secara ilmu sorofnya. Gitu. Mm, mm. Namanya dia isim Maf'ul. maf'ul. Nah, yang berikutnya ada namanya fil amr. Fil amr itu kata kerja perintah. Perintah. Misalnya unsur, tolonglah dia. Agak mudah lah kalau ini ya. Iftah, ijlis, idrib, dan seterusnya sampai unsur fil amr ya. Kita sudah lewati. Mm, mm. Ada fiil nahyi nanti. Kita lewati dulu polanya. Fiil nahyi itu untuk melarang. Berarti diawali pakai la Mm, nahyi. mm. La ta'kul, la-nya artinya jangan. La ta'kul, jangan kamu makan. La taftah, jangan kamu buka. La tajlis, jangan kamu duduk. Dan seterusnya. Kalau pakai ilah jadi mustas pelajaran yang tadi ya Ah, iya, betul. di depannya. Kalau pakai ilah nanti kayak yang tadi. Ustadz, kalau kalau Hmm? la ini temennya mudori ya Ustadz. Iya, betul. Dia hanya masuk ke fiil mudhari. Berarti madi gitu Ustadz ya. Kalau Kalau nahinya dia ke fiil madi gitu Ustadz. betul. Hmm. Apa namanya? Rumus rumus tetap ya gitu ya Ustadz ya. Iya, kalau ma tidak masuk ke fiil mudhari. Mabni. Ya, mabni. Nggak Oh, berubah. bentar-bentar, Ustadz. Jadi la Gimana? pasangannya fi'il mudhari, kalau saya catat nih. Kalau ma pasangannya fi'il madi. Iya, betul. Nah, masih sisa tiga ya. Berikutnya ada isim zaman, isim makan. Tapi bukan zorof dia. Namanya isim zaman, isim makan. Menunjukkan waktu dan tempat melakukan perbuatan. Contoh misalnya, eh, larinya ke isim alat. Ini kita ngebut ya, atau ke pengenalan terus. Eh, nanti habis ini ngejelasin pola. Hmm. Biar nanti nyambung. Apa namanya? Ini madrasah. Madrasah itu isim alat. Oh, ada yang ini. Sebentar.
Harusnya ada. Bisa dibuka di bukunya ya. Kayaknya Iya. Ini halaman 30. halaman Oh, kita 23 di saya. 23. Memang udah Oh, beda buku kita. iya, di saya halaman 30. Yang penting isinya sama. Ya, Nah, ada tapi namanya isim zaman, isim makan. Isinya sama. Nah, isim zaman itu adalah ismani masugoni li zamanil fi'li wa makan. Isim yang dibuat untuk menunjukkan waktu terjadinya perbuatan. Nah, di sini contohnya nggak ada maka di sini. Waktu tuh zaman, makan tuh tempat ya, Tan. Iya, Nah, ini kan di buku ada alun sama maf'ilun. Berarti eh, ada yang fathah, ada yang kasroh gitu. iya. Polanya nanti dua. Nanti akan dijelaskan kapan pakai maf'alun, kapan pakai maf'ulun. Hmm, Nah, contoh misalnya di sini. Ini kotala, mudorenya kan yaktulu. ya, Masdarnya kotlan kan. Kotlan. Isim fa'ilnya kotilun. Qatilun. Isim maf'ulnya makotulun. Fil amrnya uktul, bunuhlah. Fil nahinya la taktul, jangan kamu bunuh. Isim zaman, isim makannya maktalun. Isim zamannya maktalun. Nah, bagaimana menerjemahkan maktalun? Maktalun ini terjemahannya adalah karena dia isim zaman berarti waktu membunuh maktalun. Atau tempat membunuh. Karena maktalun itu isim zaman, isim Makan. makan. Nah, tempat membunuhnya si Zaid misalnya. Maktalu Zaidin. Tempat membunuhnya si Zaid fil qaryati. Di desa misalnya begitu. Jadi secara terjemahan nanti begitu. Kalau dia menunjukkan isim zaman atau Isim makan. makan. Tempat, waktu melakukan perbuatan. Itu namanya isim zaman, isim Makan. makan. Nah, yang terakhir ada namanya isim alat. Isim alat itu adalah menunjukkan alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan. Contoh misalnya, madrasah. Madrasatun artinya sekolah. Madrasatun ini dari kata apa? Dari Taruh kata darosa, hmm, belajar. Kemudian, apa alat untuk melakukan pelajaran misalnya? Di antaranya ada madrasah. Jadi supaya bisa belajar harus ada sekolah tempat ya. misalnya Hmm. begitu. Oh iya betul ini Afwan. Betul ini isim zaman isim makan. Madrasatun. Darosa ya drusu darsan darisun madrusun udrus la tadrus madrosun. Oh ini madrasah. Madrasatun midros. Mahkamatun mat'am. Maulid masjidun. Iya betul ya. Ini bukan isim alat. Afwan. Ini namanya isim zaman isim makan. Jadi madrasah ini menunjukkan tempat dilakukannya pelajaran. Afwan, tadi saya keliru. Nah, di mana tempat melakukan pelajaran? Di sekolah. Makanya kita terjemahkan sekolah, madrasah itu. Karena hmm. secara tasrifan dia menunjukkan isim makan, tempat melakukan pelajaran. Mahkamatun dari kata hakama, hakama mengadili. Mahkamah tempat melakukan peradilan, namanya pengadilan. Mat'amun dari kata Oh, to'am, to'am itu makan. Mat'am itulah isi makan, tempat makan. Diterjemahkan di kita namanya Kan. kantin.
Maulidun ini Wah, menunjukkan waktu. Waktu dari kata walada. Walada boleh. itu melahirkan. Berarti maulid itu waktu Lahiran. kelahiran. Mau'idun misalnya. Dari kata wa'ada. Wa'ada berjanji. Mau'idun berarti waktu atau tempat melakukan perjanjian. Tim zaman. Nah, masjidun dari kata sajadah. Sajadah itu sujud. Sujud. Berarti masjid itu adalah tempat Sujud. sujud gitu. Oh, Insya Allah baru tahu. Masjid itu tempat sujud. Isi makan. Nah, dengan belajar soroh kita jadi tahu apa artinya masjid. Hmm. Iya ya. Karena dia Satu isim. kata utuh, Ustaz. Maksudnya kirain itu satu Mm-mm. kata utuh. Kalau kita kan mikirnya masjid itu apa gitu. Tempat Ya, sujud. masjid itu secara terjemahan adalah tempat untuk sujud Sujud. di sana. Dari sajadah ya. Kata Dari sajadah. sajadah. Makanya kita punya sajadah di rumah. Iya, iya. Sajadahnya alat untuk bersujud. Sujud. Bersujud. Oh, sajadah itu Bersujudnya ada lagi artinya. sajadah. Itu dari bahasa Arab, Ustaz, memang sajadah itu. Memang, Ya memang iyalah. sajadah. Sajadah. Taunya saya bahasa Sunda. Sajadah Begitu. lillahi itu. Iya ya. Teteh. Maktabun. Maktabun itu artinya bisa meja. Iya, Oh. Bisa meja. kantor, bisa meja. Jadi Dari kalau kata kataba. kata Kata bah, bak. Kataba. Kata bak. Kataba itu artinya menulis. Berarti kita eh, Tempat tulis meja. tempat untuk nulis itu ya meja. Tempat untuk kita menulis misalnya. Mal'ab dari kata laibah. Ya, Laibah itu artinya bermain. Tempat bermain namanya mal'ab, tangan. lapangan. lapangan. Seperti Tapi itu. agak jauh ya tempat bermain ke lapangan. Ya, kalau mainnya ya di lapangan mungkin. Bukan taman gitu, Tat. Taman. Kan Oh. tempat mainnya. Iya, iya. Jadi kalau mal'ab di kita diterjemahkan lapangan. Oh, Nah, terakhir ada namanya isim alat. Isim alat itu alat untuk melakukan perbuatan. Kerja. Misalnya, miftah, miftahun, kunci. Dari kata fatah. Fatahah. Fatah artinya membuka. Alat untuk Oh, membuka namanya kunci. Oh, Masya Allah. Bisa merebet gitu ya. miftah. itu nasyaro ya. Nasyaro min syar gergaji Eh, dari kata nasyar. Miknasatun dari kata kanasa. Kanasa artinya menyapu. Alat untuk menyapu namanya sapu. Satu. Hmm. Mister Mistorotun. tuh teh. Mister aja dari bahasa Arab teh. Iya, Mistor. Dari kata Mister dari satoro kan. Satoro itu Satoro. Menggaris. menggaris. Alat untuk menggaris namanya mistorotun, penggaris. Hmm. Eh, Pak Ustadz sebentar maaf. Ini tadi kan masjid, Pak Ma gitu ya, yang Hmm, isim alat berarti awalannya itu mi gitu, Tat. Atau ada kata kunci gitu, Tat, maksudnya betul, untuk betul. membedakan antara isim alat dengan isim yang tadi sebelumnya. Iya, kalau isim zaman itu awalannya ma. Kalau Hmm. isim alat Di awalannya kasroh ya. mim. Dikasih. Kemudian mimsahatun dari kata masaha. Basah. Masahatu menghapus. Alatnya namanya mimsah, Hmm. penghapus. Tadi gunting Kemudian kelewat, Ustadz maaf. Tadi gunting terlewat. gunting, miktoun, mikrot juga bisa. Mikrot. Miktoun dari kata kotoa. Kotoa itu artinya memotong. Ya, alat Oh, untuk memotong gunting. Di sana mungkin gunting gitu. bedanya apa dengan yang gunting di atas, Ustadz? Mikron. Sama aja. Jadi bahasa satu kata kadang bahasa Arabnya banyak. Hmm. Ini kata aslinya korodo gitu. Iya, betul. Koronto. Hmm. Berarti ini ada yang bisa jadi eh, apa? Perempuan ada yang laki-laki ya. Kalau perempuan tinggal tambahkan Itu marbutoh saja. yang Mikna Satun itu kan? Mm-mm. Mikna satu ini sudah jelas perempuan karena ada
marbutohnya. Karena yang nyapu tuh perempuan. Mm-mm. Ya Enggak lah, juga Tat. kan, Di ya marbot juga. masjid banyak laki-laki, Tat, nyapu juga. Iya, Cleaning service Eh, juga. iya ya. Soalnya kan banyak OB-nya laki-laki, Ustaz. Nggak mau Tuh, kalah. yang main raket tuh laki-laki tuh, Mitro. Kemudian Ah, midrob. itu Midrobun ini dari kata doroba, memukul. Alat pemukul namanya midrob. Midrob itu raket. Kemudian mis'ad. Mis'ad itu lift. Dari kata soida. Soida itu naik. Soida yas'ad. Nah, alat untuk naik namanya lift. Disambung-sambungin sama Kalau orang Arab. kalau kata tangga asalnya so ada gitu, Ustaz. Kalau tangga sulam, namanya sulamun tangga. Hmm. Itu Hmm, teh Mbak Rahayu tuh mau bilang apa tadi? Gimana Beraya? udah tadi tangga Oh, nggak naik. Kalau ini kan lift, kalau tangga bukan gitu ya Ustaz? iya, Atau dia ini sendiri, isim sendiri, hmm. bukan dari turunan dia. Oh, Hmm, Nah, kemudian mikyas dari kata kosa, kias, koyasa. kayas, Oh ya. kayas, Mikyas itu timbangan. dikiaskan, Mikyasul dikiaskan. akmal, timbangan amal. Nah, jadi Jadi kalau isim gimana? maf'ul, isim apa ya tadi? Isim maf'ulnya jadi dikiaskan gitu ya tadi. Isim apa tuh tadi? Kalau yang artinya seperti di gitu, objek Oh iya, itu isim hmm, maf'ul. maf'ul ya. Nah, nanti bagaimana cara merubah ke sini? Dia sudah punya pola sendiri-sendiri. Hmm. Nah, misalnya ini kita dari awal lagi, tapi belajar polanya. Nah, untuk fi'il madi, polanya hanya tiga. Sudah kita hafalkan kemarin ya. Satu, ada yang ikut pola fa'ala. Yang kedua, fa'ila. Yang ketiga, Faul. fa'ula. Contohnya fa'ala, qoro'a, nasoha, fataha. Jadi fi'il madi itu awalnya selalu fathah, akhirannya selalu Fatah. yang berubah itu cuma tengahnya. Hmm. Apakah dia dhammah, apakah dia fathah atau kasroh? Ini harus cek di dalam kamus dia. Memang sudah begitu bentuknya. Memang dari sananya begitu. Mm-mm. Jadi kenapa dibaca qoro'a? Dari sananya begitu. Mm-mm. Kenapa enggak faroha tapi fariha? Dari sananya begitu. Nah, maka nanti kalau qoro'a kita golongkan wazannya fa'ala. Kalau fariha kita golongkan fa'ila. Kalau hasuna berarti ikut fa'ula polanya. Ini untuk fi'il madi. Jadi polanya ada tiga. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kalau fi'il mudhari polanya nanti ada tiga. Sama juga ini ya. Tiga juga sama. Mm-mm. Tinggal Fi'il nambahin dia aja mudhari, sih sebenarnya. Fi'il mudhari itu bisa yaf'alu, bisa yaf'ilu, bisa yaf'ulu. Jadi yang berubah-berubah cuma ainnya saja. Mm-mm. Di fi'il madi kan juga ainnya yang berubah. Fi'il mudhari itu awalannya selalu fathah, yang keduanya selalu sukun, yang akhir selalu dom. Yang berubah hanya ainnya. Yaf'a, yaf'u, atau yaf'i. Ikut film madinya lah ya, Tat. Iya. Nah, nanti untuk tahu apakah dia yaf'a, yaf'i, atau yaf'u juga harus buka kamus. Yaqra'u, yansohu, yaftahu. Tapi di kamus kan carinya film Adi dulu kan, Tat? Ya, nanti kalau fi'il madi
sampingnya langsung ada fi'il Iya, mudhari'nya. ilmu dori. Begitu. Jadi kita langsung tahu ini nasoro yansuru, nasoro yansoru, atau nasoro yansiru. Hmm, Langsung ada di situ, di kamus digital yang kemarin hmm, saya bagikan. Nah, kalau masdar, polanya dia aslinya masdar itu kebanyakan polanya mengikuti pola fa'lan. hmm, Meskipun masdar dari suatu kata tetap harus buka kamus. hmm, Jadi yang harus buka kamus itu 3. Fi'il madi, mudhari, masdar. 3 ini harus buka kamus. Tapi kalau isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, apalagi fi'il nahi, isim zaman, isim makan, sama isim alat, tinggal kita ikutkan pola saja. hmm. Nah, misalnya fi'il madi kenapa polanya fa'ala gitu. Nah, karena memang kata tersebut diikutkan kepada pola fa'ala. Sama harus. Masdar itu tidak semuanya fa'lan. Ada, tapi kebanyakan polanya fa'lan. Misalnya aklan, polanya fa'lan. Hmm, Fathan, polanya fa'lan. Tapi julusan, polanya bukan Pak. fa'lan. Gitu. Tapi kalau dipolakan, polanya ikut fu'ulan. Tapi karena kenapa dipilih pola fa'lan di bukunya kita gitu? Karena kebanyakan mengikuti pola fa'lan. Dorban polanya fa'lan. Nashan polanya fa'lan. Kalau kiroatan polanya bukan fa'lan. Nggak ada yang itu Nah, mati di situ. katban fa'lan. Tapi ghotbanan bukan fa'lan. Jadi masdar harus buka kamus. Hmm, Nah, jadi yang harus buka kamus 3 ya. Madi, mudhore, masdar. Masdar. Nah, kalau isim fa'il polanya 1. Yaitu polanya adalah fa'ilun. Nah, semuanya sama. Ikut pola fa'ilun. Berarti kalau kita dapat kata, polanya mengikuti fa'ilun, berarti dia isim Fa'il. fa'il. Contohnya, akilun, polanya fa'ilun. Fatihun, fa'ilun. Jalisun, fa'ilun. Polanya begitu. Hmm, Semuanya sama. Kemudian, kalau isim maf'ul, polanya juga cuma 1. Yaitu adalah polanya maf'ulun. Makanya semuanya ikut pola maf'ulun. hmm. Kita Apa dapat gimana? isim maf'ul itu apa dari kalimah maf'ulun? Iya, betul. Iya, Isim itu dari maf'ul itu. Oh, maf'ulun. Contohnya makulun, polanya maf'ulun. Maftuhun, polanya sama, maf'ulun. Makotulun, polanya maf'ul. Hmm. Nah, maf'ulun tambahannya apa kira-kira? Ini kan 5 huruf. Waw sama mim, mim sama Ah, waw. mim sama. Dari sini kita bisa tahu apa huruf asli dari makotulun, Matala ya. Oh, kotala. Nah, Kotala ya. Aduh, iya. sorry. Tinggal kita hilangkan tambahannya, Iya. itulah huruf aslinya. hmm. Begitu. Madrubun, fi'il madinya apa? Doroba. Ih, Doroba. oh, Makruun, Koroa. koro'a. Maktubun, Kata apa? Kataba. kataba. Ma'lumun, Alama. Lama. alimah. Ya, Alima. Nah, ini yang Ah, fa'ilah nih. kalau berarti kalau yang alam jadal. apa dong Ustaz? gimana Bu Yayu? Bu Rahayu? Kalau kalau dianya alama itu jadinya artinya apa? Alam gitu Kak Ustaz? Alamun. Alama enggak ada. Oh, Alima, ya. Adanya alimah. Oh, berarti tadi salah. Alima harusnya. berarti kalau ainnya fathah berarti alamun gitu Ustaz. Gimana tadi? Kalau
Kal kal kan kan kalau yang ini nah Ustadz, aduh apa sih tadi? Yang ada Alama. liftnya ya. Iya, berarti memang harus bawa kamus kita. Tapi Ah, maksudnya bisa ngebaca juga ya, dari polanya tuh bisa bisa lihat film Madinya juga. ah, Cuma nggak sepenuhnya kalau bener. alama fil madi tidak ada. Tapi Oh, kalau alamun ada. Isim, Hmm. artinya bendera. Alamun. jadi kalau film Madinya apa? Alimah. Alima, adanya Hmm. alim. Waduh. Fa'ilah berarti ininya, Fa'ila, wazannya. wazannya fa'ila. A5. Modus Ustadz ada PR. Dari Ustadz juga bukan. Bukan kayaknya. Dari kelas Ih. yang lain. Hmm. Aduh, pusing. Ini harokatnya apa gitu kan? Cuman suruh ngarokatin aja sih Ustadz, cuman bingung gitu. Tinggal cek aja di kamus yang Iya, kadang kemarin. kalau cari kamusnya Fatah pula semua ya di Fatah. Jadi Iya, salah. makanya nih, wah berarti karena kan artinya itu mengetahui, kalau mengetahui berarti kasroh gitu ya Ustadz ya. Iya, alima. Eh, Berarti Ya, ilmuwan jadi ilman, alman. Apa itu? Kalau Kalau kan mengetahui. Jadi kalau masdarnya Mas Dad. ilmun, ilman, ilmunya. ilmun, Pengetahuan ya ilmu. jadinya ya, bukan Pengetahuan. orangnya. Isim fa'il baru Alimun. alimun. Tuh orang alim berarti bukan orang yang Ayo, soleh. ikutin pola apa ini tuh ya, Stad ya? Kalau isim fa'il, Yang Pak iya. iya, fa'ilun. Kalau isim maf'ul, polanya maf'ulun. Maful. Hafalin lu nih, nak. Iya, aku mah nggak hafal-hafal. Tapi sebenarnya dia udah kasih kode kan fa'il, fa'ilun, maf'ul, maf'ulun tuh. Udah lebih mudah Iya, sebenarnya. Apa tinggal itu tahu kebetulan ya? tinggal tahu huruf tambahannya tadi ya, Ustadz ya. Tapi kan tadi kita salah itu yang tadi alama bukan alama. Iya, karena fi'il madinya Oh kan kan tetap harus ditanya buka film kamus. Adinya. Emang itu. Begitu. Kita nggak jadi bahas PR kita ya. Ya belum. Gak apa-apa. Dilanjutkan aja PR-nya. Ditulis polanya. Nah, untuk fi'il amr punya pola juga. Satu, ada yang polanya uf'ul. Contohnya unsur, udkhul, ukhruj, uktul. Ada yang polanya ikut if'al. Ada Hmm, yang ikut if'il. ikro ya itu ya Nah, ikro. ikro berarti if'al. Apalagi ijlis Lah, berarti nggak if'il. semuanya, nggak semuanya domah ya depannya. Enggak. Nah, nanti eh, kita akan rincikan nanti kalau sudah praktek mentasrif. Ada PowerPoint-nya, nanti tinggal ada tabel-tabel, tinggal diikutkan pola ke situ. Nanti akan terbiasa. Ibhab, ibhab, ibhab berarti film Adinya zahaba ya tak? Zahaba. Kalau unsur fi'il madinya Un, unsur nasoro juga ya? Bukan, nasoro. iya kan? Udhul, dah Dakhala, ukhruj. kalau khoroja, Ya, uktul, kota qatala, total. Kalau ijlis, jalasa, jalasa. duduk ya. Duduk. Iksil. Ghasala, Iya. Kemudian ada pola untuk insul. fil nahyi. Fil nahyi itu fil mudorenya tinggal ditambahkan la saja di belakang. Hmm. Bisa la taf'ul, bisa la taf'al, bisa la taf'il. Karena kan fil mudore cuma yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu kan. Tinggal ditambahkan la di belakang. Nah, ada isim zaman, isim makan. Dia punya dua pola. Satu maf'alun, dua maf'ilun. Oh, hanya dua ya kalau isim Hanya zaman. dua. Karena kalau maf'ul jadi isim maf'ul ya tadi, Ustaz ya. Iya, betul. Maf'alun atau Iya maf'ilun. betul, keren teteh, betul betul betul. Takut Ada tuh, Thomas, nanti takut lobet ini. tuh, HP Ustad, apa laptopnya Laptopnya ngomong. dicolok Tad. Tadi saya udah di. Kalau Zoom cepet-cepet ini nguras baterai. Heeh.
Teh ntar PR-nya ini kita teh banyak teh. Udah bukan ngerjain aja sih, ibu yang Nah, ngerjain tas yang karena nyontek. ada itunya, ada polanya bisa bisa ngope. Aku tuh suka bingung kadang belum bisa-bisa gitu. Tapi ngerjain PR suka bingung sendiri, Bu. Nggak tahu kenapa itu. Tapi ini PR-nya lebih gampang ini daripada nahu. Ya, semoga ya. Bukan ini. Nah, terakhir ada isim alat ya. Kita Alat. lewat isim. Nah, isim alat polanya dia bisa mif'alun, Mif'al. diawali pakai kata kasro ya, mi. Kalau isim zaman isim makan Nah, awalannya fathah. Hmm. Ada mif'alun kayak miftahun. Tapi kebanyakan polanya mif'alun. Jarang yang mif'alun. Seperti itu. Nah, ini pola ya. Nanti pola ini akan kita bahas di sini insya Allah. Saya tunjukkan oke. tasrifannya. Nah, nanti kita akan praktek mentasrif itu begini. Nah, nanti Iya teh. Nanti kita dikasih ini ya kan Ustaz, Iya PPT-nya. dikasih. iya Nanti dikasih. saya teh Rina kasih, Rina ada teh. Tabungan, anak Nah, baru. jadi nanti kalau pas mentasrif di atas sudah ada contoh nih nasoro yang suruh nasron sampai seterusnya. Nah, tinggal nanti kita ikutkan. Kita punya taroka misalnya. Tinggal kita ikutkan persis yang suruh, persis nasron, persis nasirun, dan seterusnya sampai minsor. Jadi tasrif itu begitu. Yang penting bisa kita kuasai polanya, tasrifannya insya Allah tidak terlalu rumit. Ya. Jadi dia truku gitu ya Ustaz. Ya Ah, truku. jadi ya truku Ya truku. menjadi tarkan. Tarkan. Eh, Betul. Iya. Dia tarkan. jadi tarkan. Kemudian menjadi Tarikun, Tarikun. tarikun. Kemudian mat matrukun, Matrukun. matrukun, matrukun. Kemudian Utruk. utruk, utruk. La tat La tatruk. la tatruk mat Eh, matruk, matrokun. matrok, Matrokun. matrokun matrokun, mit. mitrokun. Mitrokun. Ah, ya, ya, ayo Ustaz. Nah, gitu. Nanti tasrifannya modelnya begini insya Allah. Nanti kita bahas pekan depan. Insya Allah. Ada babut tasrif. Nanti mau ya Ustaz itunya yang tadi. PPT-nya. Iya, katanya Oh, saya kan boleh. belum. Emang Nanti saya dikasih kok. kirimkan di grup insya Allah. Ya, Baik, Afan terlewat ya. Lewat 6 menit. Insya Allah nanti kita bahas kembali pertemuan kita di Ahad ya. Ahad pekan depan insya Ya, Allah. har aja tat. Semoga Bu Asrianti bisa Mm-mm. segera. Baik, barakallahu fikum ajma'in. Nakhtatim darsana. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Jazakallah Ya, khair, Ustaz. Ustaz. gitu. Maaf lahir batin. Ya.